Halo teman-teman semua, selamat datang di channel YouTube Indoprima Badminton Club. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mempresentasikan beberapa hal mengenai event kami yang akan digelar pada bulan Agustus 2023 mendatang dengan judul Indoprima Open 2023. Pertama, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Miftah Farid Lutfianto atau biasa dipanggil dengan panggilan Farid. Saya merupakan founder dari Indoprima Badminton Club. Indoprima Badminton Club merupakan sebuah pelatihan bulu tangkis usia dini yang sudah berjalan sejak bulan Agustus tahun 2020. Yang artinya di bulan Agustus 2023 ini kami akan segera merayakan ulang tahun yang ketiga yang ditandai dengan lahirnya event kedua kami dengan judul Indoprima Open 2023. Sebelumnya di tahun lalu kami sudah berhasil menggelar event bulu tangkis dengan judul Eagle Indoprima Open 2022 yang mempertandingkan 12 kategori dan diikuti oleh lebih dari 320 peserta. Dan di sini saya akan menjawab beberapa pertanyaan yang sudah masuk ke saya melalui personal chat tentang event kami yang akan digelar bulan depan, yaitu Indoprima Open 2023. Ini merupakan poster resminya, ini dalam bentuk format landscape. Tapi tentu kita sudah ada juga format yang portrait yang untuk di-share di sosial media, di Instagram, dan lain-lain. Ini posternya, ada 3 atlet yang menjadi model di sini, 3-tiganya adalah atlet dari Indoprima. Ada 14 kategori, dari tunggal pradini, usia dini, anak, pemula, remaja, dan dewasa. Jadi untuk tunggal kita tidak mempertandingkan kategori taruna, melainkan langsung naik ke kategori dewasa. Jadi untuk tunggalnya dari pradini sampai remaja, lalu ditambah dengan dewasa. Dan ditambah juga untuk tahun ini kita akan ada kategori ganda. Namun gandanya untuk tahun ini hanya ada di ganda remaja putra dan ganda remaja putri. Untuk biaya pendaftaran, untuk tunggal dari pradini sampai dengan remaja, biaya pendaftarannya sebesar Rp200.000. Lalu untuk ganda remaja dan juga tunggal dewasa, biaya pendaftarannya Rp250.000. Dan tentu saja ini sudah include biaya shuttlecock. Jadi tidak akan ada anak-anak ditarik deposit shuttlecock atau setelah main harus bayar shuttlecock dulu, tidak akan ada. Karena biaya pendaftaran ini sudah include biaya shuttlecock. Pertanyaan berikutnya dari beberapa rekan-rekan pelatih mengenai Indoprima Open 2023 adalah, apakah setiap peserta wajib memiliki ID PBSI untuk mendaftarkan diri di kejuaraan Indoprima Open atau bisa pendaftaran via manual? Jawabannya adalah seluruh atlet yang berpartisipasi di Indoprima Open wajib memiliki ID PBSI. Dan kami hanya menerima pendaftaran via website SI PBSI. Jadi tidak akan ada pendaftaran manual melalui WA, melalui chat. Untuk mendaftarkan atlet, saya pastikan kita tidak akan menerima. Jadi pendaftaran hanya satu pintu melalui SI PBSI. Lalu, untuk informasi tambahan kepada rekan-rekan pelatih mengenai khusus kategori pradini, di mana sampai hari ini ketika video ini dibuat tanggal 23 Juli 2023 itu saya sudah melihat ada beberapa official club yang salah dalam mendaftarkan atletnya di kategori pradini. Salah karena apa? Karena untuk kategori pradini di tahun ini, di tahun 2023 itu seharusnya usia maksimal adalah atlet yang lahir di tahun 2015. Artinya atlet-atlet yang lahir di tahun 2013 dan 2014 itu seharusnya tidak bisa mendaftar di kategori pradini. Namun sayangnya di sistem SI PBSI sepertinya masih ada sebuah technical error yang masih belum diperbaiki sampai dengan saat ini. Ini sebenarnya sudah terjadi di tahun lalu dan ternyata terulang kembali di tahun ini, di mana khusus kategori pradini itu atlet-atlet yang seharusnya sudah masuk di kategori usia dini masih bisa didaftarkan di kategori pradini. Dan ini sempat menjadi beberapa pertanyaan dari rekan-rekan pelatih, kenapa kok usia segitu masih terdaftar di usia pradini?
Nah, itu jawabannya adalah karena memang yang pertama sistemnya masih error, jadi masih ada semacam apa istilahnya ya? Intinya dari atlet yang seharusnya sudah masuk di kategori usia dini, secara sistem itu masih bisa dimasukkan ke dalam kategori pradini. Tapi itu kami pastikan akan kami filter pada saat technical meeting nanti. Jadi ketika technical meeting kami akan verifikasi ulang atlet mana saja yang sudah seharusnya masuk di usia dini, tapi di sistem mendaftar di kategori pradini. Dan ini juga kembali saya menyampaikan pesan kepada rekan-rekan pelatih, apabila dalam waktu beberapa minggu ke belakang sudah mendaftarkan atletnya di kategori pradini untuk usia atlet yang lahir di tahun 2014, mohon kiranya untuk dapat dirubah kategorinya menjadi di kategori usia dini. Lalu untuk level kejuaraan dari Indo Primo Open 2023 adalah level multiprovinsi. Jadi Indo Primo Open merupakan kejuaraan level multiprovinsi dan bukan swasta nasional. Kenapa bukan swasta nasional? Jawabannya adalah karena ada beberapa persyaratan yang kami masih belum bisa penuhi untuk bisa masuk dalam kategori swasta nasional. Antara lain, kejuaraan swasta nasional, syarat-syarat penyelenggaraan. Yang pertama adalah fasilitas lapangan yang memadai. GOR utama minimal 4 lapangan dengan tribun penonton minimal untuk 750 orang. Dan ditambah 1 GOR penunjang dengan minimal 4 lapangan. Tentu dari persyaratan pertama ini kami belum bisa penuhi karena gedung tempat kami menyelenggarakan event hanya memiliki 3 lapangan bulu tangkis. Lalu persyaratan kedua yang kami masih belum bisa penuhi adalah total hadiah berupa uang tunai minimal 150 juta rupiah. Tentu saja itu masih jauh dari kapasitas kami, di mana total hadiah kami saat ini hanya 50 juta rupiah, sehingga belum memenuhi syarat minimal untuk menyelenggarakan level pertandingan swasta nasional. Lalu pertanyaan yang paling sering masuk ke saya dalam beberapa minggu belakangan adalah Indo Primo Open 2023 ini dapat poin nasional atau enggak? Nah, ini yang harus saya jawab di sini kepada teman-teman semua. Sebelumnya saya udah jawab secara personal ke beberapa pelatih yang bertanya, tapi di sini saya akan jelaskan. Jadi untuk menjawab pertanyaan tentang apakah Indo Primo Open 2023 ini masuk ranking nasional atau enggak, sayang sekali jawabannya tidak. Jadi seluruh atlet yang tampil di Indo Primo Open 2023 ini tidak akan mendapatkan poin yang akan dihitung untuk ranking nasional. Tapi untuk atlet-atlet di Lampung, saya bisa pastikan ini akan masuk di dalam poin provinsi. Ya, poin provinsi yang bisa dipakai untuk pertandingan-pertandingan di level provinsi. Jadi untuk penentuan seeded gitu, poinnya dari Indo Primo Open tentu akan dihitung. Tapi kalau untuk di nasional, itu saya pastikan kita tidak masuk untuk tahun ini. Karena sejak awal tahun, PP PBSI atau pengurus pusat PBSI sudah merilis kalender 1 tahun penuh di mana isinya adalah turnamen-turnamen atau kejuaraan-kejuaraan resmi yang sudah dikehendaki oleh PBSI pusat, yaitu ada sirkuit nasional dan juga ada swasta nasional yang akan dihitung dalam poin ranking nasional. Walaupun sebenarnya saya masih kurang paham 100% dengan penentuan apa sih yang menjadi dasar pertandingan ini bisa masuk ranking nasional atau enggak. Karena sebenarnya saya juga punya beberapa referensi yang saya nggak tahu ini masih dipakai atau enggak. Jadi di situ tertulis bahwa pertandingan-pertandingan level multiprovinsi pun, jadi Indo Primo Open ini masuknya levelnya adalah level multiprovinsi, jadi di bawah swasta nasional ya. Nah, multiprovinsi pun sebenarnya dapat poin, tapi kami belum tahu sampai saat ini poin ini bisa dihitungnya masuknya kemana gitu, kami belum tahu. Nanti setelah ini akan ada slide yang akan menjelaskan tentang perhitungan poin dari masing-masing tingkatan kejuaraan. Di sini ada sistem poin nasional.
Terus terang saya lupa ini dirilis tahun berapa, tapi di sini jelas sudah ada dari kejuaraan nasional, sirkuit nasional Premier, kejuaraan nasional divisi 2, sirkuit nasional A, swasta nasional, multiprovinsi, dan sampai kejuaraan-kejuaraan di bawahnya. Dan untuk pertandingan open, artinya yang terbuka itu kan ada dari Sirnas A, Sirnas B, swasta nasional, dan lain-lain. Sebenarnya di sini juga ada hitungannya untuk multiprovinsi. Ya, ada hitungannya untuk multiprovinsi seperti kejuaraan Indo Prima Open ini seperti itu. Tapi sampai saat ini saya belum tahu hitungan poin ini akan masuk di ranking apa gitu, kami belum tahu. Ini tidak hanya dari dewasa ya, ini yang pertama kategori dewasa. Ada yang berikutnya? Ada juga remaja, pemula, anak-anak, sampai paling bawah adalah usia dini. Jadi di sini ada hitungannya. Kalau anak-anak kan belum ada sirkuit nasional A, belum ada kejurnas. Jadi hanya Sirnas B, ada swasta nasional, dan juga ada multiprovinsi. Semua hitung-hitungannya jelas. Tentu saja poin yang paling besar ada di sirkuit nasional B. Juara satunya untuk anak-anak itu dapat 500 poin. Sementara juara satu di swasta nasional itu poinnya hanya 200. Dan juara satu di multiprovinsi atau wilayah poinnya adalah 100. Memang secara hitung-hitungan poin multiprovinsi jauh di bawah swasta nasional dan sirkuit nasional. Tetapi menurut hemat kami seharusnya walaupun poinnya kecil pun tetap dihitung dalam hitungan ranking poin nasional karena regulasi ini tuh resmi dari PBSI. Tapi nyatanya sampai sekarang memang tidak pernah dirilis atau tidak pernah dihitung hitungan poin-poin dari pertandingan multiprovinsi. Di luar hitungan ini pun sebenarnya untuk ranking nasional saya harus bilang bahwa sampai sekarang sistemnya masih kurang transparan. Kenapa kurang transparan? Karena di website PBSI sendiri yang bisa diakses untuk publik, artinya di website pbsi.id, di situ ada fitur-fitur seperti ranking nasional yang mana itu ketika diklik itu tidak ada apa-apa. Artinya kosong, ranking nasionalnya tidak dipublish secara umum. Jadi semacam seperti orang tua atlet atau atlet sendiri pun kalau mau ngecek rankingnya mereka sendiri di website PBSI itu tidak akan bisa. Karena ranking hanya bisa diakses di website SI PBSI yang mana memerlukan akun untuk masuk ke situ. Jadi hanya pengurus-pengurus klub saja yang bisa akses. Itu pun di update-nya bukan berdasarkan sistem, tapi hanya semacam kayak file PDF lalu dimasukkan ke dalam website SI PBSI. Jadi bagi kami kurang transparan untuk publikasi ranking nasionalnya. Oke, lalu untuk masuk ke beberapa fasilitas-fasilitas yang akan ada di pertandingan kami di Indo Prima Open 2023. Salah satunya adalah free foto untuk seluruh peserta. Jadi ini adalah dokumentasi foto-foto dari event kita tahun lalu, event kami tahun lalu Indo Prima Open 2022. Ini ada foto-foto yang menurut kami kualitasnya sudah sangat baik karena memang fotografernya merupakan fotografer profesional dan kami tahu biasanya kalau di Sirnas-Sirnas jika para peserta ingin menggunakan jasa fotografer itu tentu biayanya sangat-sangat mahal. Dan di Indo Prima Open dengan pendaftaran yang bagi kami sangat terjangkau, menurut kami sangat terjangkau, Rp200.000 untuk tunggalnya dari pradini sampai dengan remaja, itu sudah include fasilitas free foto untuk para peserta. Ini dokumentasi tahun lalu, insya Allah semua peserta akan ada dokumentasinya, walaupun hanya beberapa, misalkan setiap matchnya, tapi sampai di babak-babak terakhir tentu dokumentasi foto dari setiap atlet akan semakin banyak. Dan juga foto-foto ini menurut beberapa testimoni dari para peserta tahun lalu, foto-fotonya sangat bagus kualitasnya dan juga bisa dipakai untuk para atlet ini membranding dirinya sendiri di sosial media, menunjukkan kepada dunia luar bahwa mereka adalah seorang atlet dengan cara posting foto dari event kami di
tahun lalu, dan juga bisa diulang lagi di tahun ini yang insya Allah dari segi penyelenggaraannya, layout lapangan dan lain-lainnya akan jauh lebih bagus dibanding tahun lalu, sehingga insya Allah kualitas fotonya pun bisa lebih bagus lagi dari tahun lalu, dan tentu saja bisa digunakan oleh para peserta, oleh para atlet untuk diposting di sosial medianya masing-masing. Selain itu, kami juga akan ada fasilitas liputan video, di mana selain ada fotografer, nantinya akan ada videografer juga yang akan meliput kejuaraan ini dari hari pertama sampai dengan hari terakhir. Selain meliput, juga videografer kami akan mewawancara beberapa atlet yang beruntung untuk diwawancara, dan di situ para atlet akan mendapatkan kesempatan untuk belajar berbicara di depan kamera, belajar diinterview oleh media, karena saya tahu, menurut saya salah satu kelemahan atlet-atlet di Indonesia adalah kemampuan untuk berbicara di depan kamera, kemampuan untuk berbicara di depan publik yang masih kurang. Sehingga saya ingin di kejuaraan Indo Prima Open ini menjadi langkah awal bagi para atlet untuk belajar, untuk berbicara di depan kamera dan berbicara di depan publik. Sehingga nanti ketika saat mereka sudah menjadi atlet profesional, mereka sudah cukup terlatih dan akan fasih nantinya ketika diwawancara oleh para awak media. Oke, ini adalah ilustrasi layout lapangan pertandingan. Akan sedikit berbeda dibanding tahun lalu. Kalau dari jumlah lapangan tentu masih sama, ada 3 lapangan karpet, lalu akan diikuti dengan beberapa karpet merah di sebelah-sebelahnya, dan insya Allah untuk scoreboard akan berubah dibanding tahun lalu, di mana tahun lalu kita menggunakan alat manual seperti yang ada di gor-gor pada umumnya. Untuk tahun ini kita akan menggunakan monitor, jadi para penonton akan lebih jelas lagi dalam memantau skor. Lalu di sebelah sana, jika teman-teman tahu di tahun lalu ada 2 lapangan kosong yang bisa dibilang cukup berantakan karena dipakai anak-anak mainan, tahun ini akan kita perbaiki, akan kita renovasi, di mana salah satu sisinya akan digunakan untuk player lounge. Player lounge adalah sebuah ruangan yang khusus nantinya hanya bisa diakses oleh para peserta, para atlet dan juga ofisial. Sehingga para penonton dan orang tua atlet tidak akan bisa masuk ke player lounge. Nah, ini adalah contoh player lounge yang nantinya akan kita terapkan di Indo Prima Open 2023. Jadi player lounge ini digunakan oleh para atlet untuk menunggu giliran bermain dan juga untuk pemanasan sebelum bertanding, seperti itu. Nah, ini merupakan total hadiah. Jadi dari 14 kategori yang akan dipertandingkan, total hadiahnya adalah 50 juta rupiah. Dan untuk perinciannya adalah sebagai berikut. Ini dari kelas terkecil, kategori Pradini Putra dan Putri. Juara satunya akan mendapatkan Rp800.000, juara 2 Rp550, dan juara 3 bersama Rp300.000. Begitu dan seterusnya akan naik-naik dari setiap kelasnya. Saya tahu pasti akan ada yang komen ini, kok hadiahnya kecil mas untuk ukuran pertandingan level nasional. Ya, sebenarnya untuk hadiah sedikit lebih tinggi dibandingkan tahun lalu. Dan saya cukup sadar bahwa dari segi prize money, Indo Prima Open tidak terlalu besar bagi para peserta, bagi para pemenang. Tapi sebenarnya saya punya argumen lain untuk menjawab pertanyaan tentang kenapa hadiahnya tidak besar, yang mana tentu tidak bisa saya jelaskan di sini. Nanti akan saya jelaskan pada saat technical meeting, kenapa prize money kita masih jauh untuk ukuran pertandingan di nasional. Ini merupakan hadiah dari kategori tunggal remaja, dewasa, hingga ganda remaja. Tunggal remaja juara satunya Rp1.500.000, juara 2 Rp1 juta, dan juara 3 bersama Rp500.000. Dan tunggal dewasa putra ini yang akan mendapatkan hadiah tertinggi, di mana juara satunya akan mendapatkan Rp3.300.000, juara 2-nya Rp1.700.000, dan juara 3 bersamanya Rp925.000. Sementara tunggal dewasa putri sedikit ada di bawah
tunggal dewasa putra, yaitu juara satunya akan mendapatkan 2.800.000, juara duanya 1.450.000, dan 3 bersamanya 850.000 rupiah. Sementara kategori terakhir yang tahun lalu belum ada, yaitu ganda remaja putra dan putri, juara satunya akan mendapatkan uang tunai 2 juta rupiah, juara 2 1.250.000, dan juara 3 bersama 850.000 rupiah. Jadi itu tadi bagian terakhir mengenai rincian hadiah Indo Primo Open 2023. Untuk hal-hal lain akan saya jelaskan di technical meeting yang akan digelar H-1, artinya tanggal 20 Agustus 2023. Saya berharap kita semua bisa bertemu di ajang Indo Primo Open 2023. Sampai bertemu dan salam olahraga.